Gonjang-ganjing di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyeruak sejak Jumat kemarin. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta mundur dari jabatan Ketua Umum oleh Rais Am NU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Isu pemakzulan Gus Yahya mengemuka setelah dokumen risalah rapat syuriah yang memuat soal keputusan pemakzulan Gus Yahya bocor ke publik. Rapat yang dihadiri oleh 37 dari total 53 pengurus syuriah NU menghasilkan 5 poin keputusan. Pertama dan kedua terkait dugaan kedekatan Gus Yahya dengan aktivis Zionis Israel. Hal itu dinilai melanggar nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah. Poin ketiga disimpulkan adanya tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran. Dua poin ini melatar belakangi pengurus harian Syuriah mengambil sikap agar Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak keputusan rapat. Anggota Presidium Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU Imam Jazuli berharap Gus Yahya legowo menerima keputusan Rais Am yang menjadi lembaga tertinggi di NU. Banyak para ulama, banyak para kiai yang keberatan dengan langkah-langkah Gus Yahya yang dekat dengan para aktivis Zionis Israel yang diundang pada kegiatan-kegiatan NU. Belum lagi di sini terindikasi ada pelanggaran Undang-Undang Perkumpulan pasal 97 sampai 99 terkait tata kelola keuangan. Saya berharap Gus Yahya untuk legowo, untuk menerima keputusan dari Islam, karena Islam adalah lembaga tertinggi di NU. Apalagi Gus Yahya sebagai seorang santri yang mestinya manut sam'an wa ta'atan kepada para kiai. Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya dengan tegas menolak untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, rapat harian Syuriah PBNU tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU. Oleh karena itu, ia akan terus memimpin PBNU hingga mandat yang diberikan selama 5 tahun selesai. Kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat Syuriah, rapat harian Syuriah, yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta semua pengurus NU untuk tetap tenang dan menjalankan tugas sebagaimana biasanya. Menurutnya, hal itu berada di ranah jajaran Syuriah. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Konflik internal PBNU bukan sekedar gejolak sesaat. Penyelesaian tidak cukup hanya dilakukan di permukaan tanpa memperkuat fondasi organisasi. Jika terus berlarut, bukan tidak mungkin PBNU akan kembali terbelit pertarungan politik yang menggerus kepercayaan publik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.